Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita kembali di acara podcast Ramadan Planner bersama Samka Syifa. Nah, untuk sore ini saya kebetulan ditemani oleh Ibu Okita Fatma Marliana. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Oke, nah untuk tema pada sore hari ini yaitu adalah sudut pandang wanita. Nah, tentunya kita akan mengulas tentang bagaimana em, keharusan dan tuntutan wanita pada zaman sekarang bersama Ibu Okita. Ibu Okita ini adalah salah satu guru di sekolah MTS Siratul Fuqaha. Nah, kebetulan beliau juga kuliah ya Ibu ya, kuliah S2. Jurusan apa Ibu? Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Oke, Magister Pendidikan Bahasa Arab. Nah, untuk kesibukannya sebagai mahasiswa magister, kemudian masih ada ngajar juga. Nah, itu bagaimana Ibu? Ini bagaimana apanya ini? Bagaimana menghandle segala sesuatunya? Oke. Eh, Kalau ditanya menghandle segala sesuatunya seperti ini. Karena dulu ya, background saya memang suka dengan yang namanya tantangan, terus kebetulan pengalaman organisasi itu ternyata juga bermanfaat seperti itu ya. Ketika kamu ada di waktu atau di apa ya, maksudnya di di waktu yang sempit atau bagaimana kamu harus cak-cak gitu ya, harus satset buat gitu bahasanya ya. Jadi ketika saya mengajar dan kuliah juga, ya, itu alhamdulillah gitu ya bisa terlampaui dan bahkan sudah berjalan sampai di semester 3 ini. Kalau ditanya soal jalannya apakah semulus jalan tol gitu, Masya Allah itu ya. Jalannya mungkin tidak semulus itu kayak gitu. Karena apa? Karena ya di madrasah kan juga tuntutan, bukan tuntutan sih, apa ya, maksudnya tanggung jawabnya itu banyak, terus belum lagi tugas kuliah dan sebagainya. Otomatis kalau apa, bagaimana menurut saya sendiri itu ya seperti itulah ya. se apa ya, nggak berat, cuman berat gitu ya. Nggak berat tapi berat. Ya. Oke. Nggak sesulit itu, nggak berat itu, tapi ya berat gitulah. Kalau emang tidak ada tekad sama sekali gitu ya, untuk teman-teman gitu, maksudnya kamu ngajar terus kamu masih harus kuliah, kamu sini situ gitu, mending dulu, ayo di ini niatnya dulu gitu ya, tata niatnya dulu. Berarti harus ngumpulin niatnya dulu, Iya, baru kita bisa terjun ke lapangan seperti iya, itu ya. Kalau memang pengennya fokus gitu ya, mending satu saja gitu. Maksudnya main fokusnya adalah ngajar, ngabdi, ya sudah gitu. Tapi kalau memang ini apa ya, maksudnya kamu S2 gitu ya, kamu S2 pengennya untuk nanti bermanfaat untuk yang lain termasuk lembaganya, yang apa gitu. Seperti itu sih. Oke. Ibu dengar-dengar sudah nikah ya? Ya. Oke, sudah nikah. Nah, itu bagaimana ya Bu ya? Biasanya kalau udah nikah kan terdengarnya bagi saya yang belum nikah ya kelihatannya kayak Ya, sibuk selain banget. itu. Nah, kan kayak udah punya suami itu benar-benar bakalan sibuk banget. Kadang tuh ada istilah nikah tuh enggak seindah yang dibayangkan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, Ibu sekarang sudah menikah, tentunya sudah punya suami dan masih harus ada kerja, ngajar, terus masih harus kuliah. Nah, itu seperti apa, Bu? Suami di rumah, suami tuh mendukung Ibu sepenuhnya atau keluarga juga seperti apa kepada Ibu? Oke, sebelum saya menikah itu ya, ini saya cerita terlebih dahulu ya, kesibukan saya sebelum saya menikah itu ngapain gitu ya.
Oh kita ternyata tidur. Enggak lah. Gini, jadi kalau pagi tuh pagi saya ngajar gitu. Terus nanti pulangnya kebetulan kan saya dulu tinggalnya ada di Ma'had gitu ya. Jadi ya mengurus santri gitu, ada di Ma'had mengurus santri. Sore itu membimbing ngaji gitu ya, ada ngaji. Terus nanti ba'da maghrib ada diniyah gitu, ba'da isya masih nanti ada bimbel gitu. Jadi kalau misal apa namanya ditanya bagaimana mengurus suami dan sebagainya, saya sebelum itu udah sibuk seperti itu. Udah sibuk gitu kan ya. Belum nanti kalau tugas lain gitu, misal ada rapat kegiatan apa di Ma'had seperti itu, rapatnya sampai malam. Belum lagi saya sebelum menikah itu kan sudah kuliah gitu ya. Jadi otomatis belum tugas kuliah dan sebagainya, sudah riwah kayak gitulah ya. Jadi kalau misal ditanya suami apakah mendukung, keluarga apakah mendukung gitu, jauh sebelum saya menikah itu mereka sudah paham gitu bahwa sudah mendukung, iya si kita ini seperti itu gitu. Jadi otomatis ya mau nggak mau kan harus mendukung gitu. Karena memang orangnya kayak kutu loncat. Saya kata kutu loncat. Habis ini loncat sana loncat sini. Berarti ya nggak bisa diem gitu. Oh ya. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian untuk ini Ibu, biasanya kan ada apa ya, orang-orang tuh kayak memandang wanita itu nggak boleh kerja, atau ada malah yang bilang kayak gini, ngapain kuliah tinggi-tinggi, nanti ya di dapur gitu kan, ngapain sekolah kuliah sampai S2, S3, nanti ya ngurus suami di rumah aja. Nah itu pandangan Ibu di kondisi masyarakat yang seperti itu seperti apa Bu? Seperti ini ya. Sebenarnya apa ya? Memang kodrat wanita itu kan kita harus patuh dengan suami gitu ya. Tapi manakala si suami, maksudnya suami kita tuh mengizinkan kita untuk berkiprah atau berkarir gitu ya, kita diizinkan untuk berkarir, ya monggo kerso gitu ya, silakan seperti itu. Karena untuk wanita sendiri berpendidikan tinggi itu tidak ada salahnya. Kenapa? Karena sebagaimana pepatah yang ada, madrasatul ula gitu ya, bahwasanya si ibu itu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya gitu. Lah otomatis kalau ibunya hang heng hong gitu ya, apa itu gitu, mana tahu nanti apa namanya mendidik anaknya seperti apa, seperti itu. Kalau misal pendidikan si ibu itu apa namanya ya tinggi gitu ya, maksudnya ibu itu masih mau untuk menimba ilmu gitu. Nah otomatis si anak nanti bakal dapat pendidikannya kayak gitu loh. Maksudnya nanti yang pertama kali merasakan apa yang didapat sama si ibu ya anak gitu. Karena tadi itu madrasatul ula gitu. Madrasatul baninil ula, seperti itu. Bahwasanya si ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri sebagai wanita tidak ada salahnya kok kita sekolah tinggi ataupun ya memang stigma masyarakat yang beredar itu bicaranya kan apa sih wanita gitu, nggak usah lah kamu sekolah tinggi gitu kan ya. Tapi kalau dipikir-pikir daripada nanti anak kita yang tidak mendapatkan maksudnya ya kita meluberkan manfaat itu kepada anak kita gitu loh, seperti itu. Meskipun toh kita nanti itu ternyata tidak bisa berkarir meskipun pendidikan kita tinggi gitu ya, tapi yang bisa merasakan manfaatnya kan nanti si anak kita, seperti itu. Jadi nggak ada salahnya gitu. So kalau misal mau kuliah tinggi itu nggak ada salahnya kok wanita, seperti itu. Banyak kok sekarang itu apa namanya pemimpin wanita seperti itu. Terus banyak juga apa namanya pendidik wanita ataupun
pahlawan wanita dulu ada seperti itu ya. Oke, Jadi ada. pendidikan tinggi itu tidak apa ya, maksudnya tidak menutup kemungkinan si wanita itu akan Melalaikan tugasnya. Iya, dan Oke. selamanya si wanita itu kamu tugasnya hanya di dapur, kamu tugasnya ada di apa seperti itu. Enggak seperti itu ya. Oke. Kayak gitu sih kalau menurut saya sendiri. Oke. Kemudian Ibu, istilah yang kita dengar biasanya itu ada istilah patriarki. Nah, patriarki itu kan biasanya laki-laki harus apa saja lebih tinggi, yang itu enggak memandang keinginan wanita, enggak memandang wanita cita-citanya seperti apa. Nah, itu Ibu pandangan patriarki itu seperti apa Ibu? Oke. Kayak gini, kalau menurut saya sendiri itu memang konsep yang telah diterapkan sebelumnya, maksudnya apa yang ada di bahkan di Al-Qur'an ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa seperti itu ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin, lelaki itu adalah terdepan, qawamun gitu ya bagi si perempuannya seperti itu. Tapi itu bukan serta-merta si lelaki itu apa-apa harus tinggi gitu ya, apa-apa harus oh ini harus laki-laki dong yang ini seperti itu. Sebenarnya enggak, karena apa? Karena apa namanya, kalau di menurut teori mubadalah sendiri, apalagi kalau ini kita bicara yang sudah dalam lingkup apa kita berumah tangga ya. Oke. Nah itu ada namanya teori mubadalah. Teori ini digagas oleh salah satu tokohnya adalah tokoh Indonesia, beliau ulama Indonesia juga seperti itu. Nah, teori mubadalah sendiri itu adalah teori kesalingan seperti itu. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu saling, apalagi kalau sudah ada di naungan rumah tangga seperti itu. Di mana apa namanya teori kesalingan ini berarti harus ada bukan sukarela lagi, melainkan namanya kesalingan apa-apa ya kita kita ini bareng gitu, kita tanggung bareng, iya, kita kita kerjakan tanggung bareng bareng. ya Oke. seperti itu gitu. Ada pembagian tugas mungkin, atau bukan berarti kalau jadi perempuan itu sudah harus mengurus suami, terus harus apa namanya masih harus masak, apalah gitu, pekerjaan rumah yang nggak ada habisnya seperti itu. Dan kita sebagai perempuan tidak dikasih kesempatan untuk kita apa namanya upgrade diri kita ataupun mengolah pikir kita, dalam artian kita menimba ilmu lagi dan sebagainya, bukannya seperti itu. Tapi teori mubadalah ini dimana si laki-laki ataupun si perempuan itu paham dengan tugasnya masing-masing gitu, sesuai dengan job desk lah ya, job desk awalnya seperti itu, pembagian awalnya. Jadi ada namanya teori mubadalah kayak gitu. Teori mubadalah itu teori kesalingan gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak yang harus benar-benar ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mungkin kalau sholat lah ya, kalau sholat itu baru ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa Karena gitu. suami harus jadi imam Gitu. Tapi kalau berdasarkan konsep yang mentah-mentah kok kita terapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Lah apa gunanya feminisme ya, dan sebagainya seperti itu. Itulah. Oke, menyambung di istilah patriarki tadi, kemudian pendapat Ibu soal patriarki yang sudah Ibu paparkan barusan. Nah, itu bagaimana Bu jika case-nya atau kejadiannya misal sudah berumah tangga nih, sudah berumah tangga, ada saling apa-apa sama-sama gitu kan. Tapi si cowoknya atau si suaminya ini melarang istrinya untuk kuliah lagi. Itu terlepas dari ekonomi. Maksudku ekonomi ada, misal untuk pembiayaan kuliah itu juga ada. Tapi suami melarang
istri untuk kuliah lagi. Padahal kan tadi eh, ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Nah, itu menurut ibu seperti apa? eh ya baik. Jadi kalau menurut saya sendiri kayak gini, sebenarnya kita memperoleh pendidikan itu tidak melulu dari bangku kuliah loh. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kita mendapatkan pendidikan itu tidak harus kita itu yang duduk terus ada dosen, kita apa namanya nanti presentasi bla bla bla, adu pendapat, adu ini gitu ya. Nah, sebenarnya kita itu bisa kok mendapatkan ilmu atau menimba ilmu itu dari manapun seperti itu. Misalnya kita mengikuti majelis taklim atau apa yang mungkin memang sudah mendapatkan izin dari suami. Kalau tadi itu misal nih si suami memang tidak mengizinkan kita untuk kuliah gitu ya, kita tuh masih bisa untuk menimba ilmu yang tidak di bangku kuliah seperti itu. Kalau menurut saya sendiri apa ya, kalaulah memang izin suami itu emang perlu gitu kan ya, izin suami perlu, jadi kita mencari ridho dulu dari suami, apakah suami meridhoi atau tidak seperti itu. Kalau masalah dari apa namanya kita tidak boleh kuliah dan sebagainya, ya berarti kewajiban si suami untuk mempelajari kita seperti itu ya. Kita harus belajar ke suami seperti itu. Atau kalau enggak misalnya kita tidak boleh keluar, berarti kita belajarnya ke suami gitu ya. Tapi kalau kita diizinkan untuk keluar seperti itu, untuk maksudnya keluar dalam artian kita menimba ilmu ya kita berbondong-bondong untuk ke majelis taklim kayak atau ikuti seminar dan sebagainya. Kan kalau seminar ataupun apalah itu ya, webinar dan sebagainya tidak harus yang kita kuliah seperti itu kan ya. Boleh apa namanya dari masyarakat umum atau dari yang jalur umum, dalam artian apa sih kayak gitu namanya, pokoknya yang bukan khusus untuk mahasiswa saja gitu, tapi halayak umum. Ya, misalnya kan ada kursus-kursus Ya gitu kan. seperti itu kan bisa kayak gitu. Itu juga salah satu bentuk kita itu bahwa kita itu terus untuk mengupgrade diri kita, tidak hanya stuck ada di situ toh, tapi apa namanya kita tuh masih mau untuk apa ya tadi biar kita ada progresnya. Maksudnya kita tuh dikasih apa namanya kesempatan gitu ya, dikasih kesempatan untuk belajar dan sebagainya, ya udahlah itu dimanfaatkan gitu. Seperti itu sih kan. Kalau sekarang tuh apa ya, masyarakat tuh pasti tidak luput dengan yang namanya handphone gitu ya. Nah kita juga bisa loh belajar dari handphone kita gitu, meskipun apa namanya dampak dari handphone sendiri itu kurang bagus gitu, apalagi kalau misal ada hoax gitu ya. Nah tapi di sisi lain banyak channel yang bermanfaat seperti itu, bisa untuk kita menimba ilmu dari sana gitu. Terus juga misalnya kita butuh solusi terkait apa pasti ada gitu kan ya. Kalau kita mau mendengarkan ceramah agama dari ustadz yang mungkin kita favoritkan gitu, kita idolakan gitu kan, kita juga bisa mendengar dari situ gitu. Karena sekarang itu sudah zamannya bukan zaman yang apa ya, yang harus cari-cari info yang sulit gitu kan. Bukan zaman yang tertinggal seperti itu, kecuali kalau memang apa namanya kurang mengikuti zaman gitu, dalam artian apa ya, dia tidak mau EGP ya, emang gue pikirin gitu dengan zaman yang berkembang gitu. Nah kecuali kalau orangnya seperti itu. Tapi di sisi lain kalau memang kita apa ya tidak diizinkan untuk kuliah dan sebagainya, masih banyak jalan untuk kita itu terus menimba ilmu seperti itu, untuk tadi memenuhi madrasatul baninil ula seperti itu. Jadi menimba ilmu itu nggak harus kuliah ya, tapi paling penting adalah ridho dari suami. Tadi kan yang kita bahas seputar menikah, posisi sebagai istri. Nah ini terlepas dari rumah tangga, terlepas dari pernikahan ya Ibu. Nah bagaimana kita mengupgrade potensi kita
yang itu posisinya kita sebagai wanita. Biasanya kan wanita dipandang apa ya? Mungkin kasarnya kayak lemah gitu kan. Nah, itu bagaimana kita mengupgrade potensi kita itu di pandangan masyarakat yang wanita itu mungkin tidak bisa tanpa lelaki. Nah, itu seperti apa, Ibu? Eh, Kalau menurut saya sendiri, apa ya? Kayak gini, jadi bagaimana wanita itu bisa mengupgrade dirinya. Nah itu eh, banyak gitu ya, banyak caranya. Termasuk yang tadi itu kita bisa mengikuti workshop atau apapun itu yang memang sedang kita butuhkan. Seperti itu. Misal kita tuh apa namanya, kita kok skillnya gitu-gitu aja sih gitu ya. Nah berarti bagaimana caranya kita tuh mengikuti acara webinar, workshop atau apalah yang memang itu menjadi kebutuhan kita seperti itu. Tapi uh, sekarang kayak gini ya, saya kan posisinya sebagai pendidik seperti itu ya. Kalau kita mau mengupgrade diri kita, maksudnya kita sebagai pendidik wanita kayak gitu, bagaimana cara kita itu memanfaatkan potensi kita gitu. Di sisi lain kita masih harus mengupgrade potensi kita tadi itu bagaimana. Nah kalau menurut saya sendiri, saya memanfaatkan potensi saya tuh dengan bagaimana apa namanya, saya meluapkan potensi saya itu untuk anak didik saya seperti itu. Jadi seperti ini, kalau kita itu punya ilmu, jangan hanya terhenti ada di kita saja gitu. Kita punya pengalaman, jangan hanya terhenti di kita saja, melainkan kita tularkan ke anak didik kita gitu. Karena apa? Karena anak didik kita tuh seperti ini. Ketika kita ini dengan pengalaman gitu ya, mereka kita kasih pengalaman seperti itu, pasti mereka itu akan membekas. Karena apa? Karena pengalaman itu adalah guru paling baik seperti itu kan ya. Misalnya karena saya jurusan bahasa Arab gitu ya, maksudnya mungkin saya itu bisanya hanya bahasa Arab gitu. Saya mau mendidiknya, membimbingnya anak-anak itu bahasa Arab seperti itu. Ya bagaimana caranya anak didik saya itu juga fasih ataupun bisa bahasa Arab seperti itu. Makanya ketika ada event atau apa gitu, sebisa mungkin anak didik saya itu ikut kayak gitu ya. Saya harus mengikutkan anak didik saya. Karena apa? Karena dari situ bentuk upgrade potensi saya. Di samping saya mendidik kan saya harus belajar seperti itu kan ya. Biar apa? Biar nanti misalnya apa namanya, ada pertanyaan ataupun ada masalah yang terjadi pada peserta didik saya bisa untuk menyelesaikan solusinya gitu ya, memberikan solusi gitu. Mungkin seperti itu untuk masalah bagaimana saya itu memanfaatkan potensi yang saya punya, tapi kayaknya nggak punya potensi deh. Nggak mungkin lah. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya untuk ya menularkan kepada peserta didik, karena hakikatnya ketika kita mendidik siswa, karena kita ketika kita itu ini dengan siswa apa ya, membimbing siswa, nah itu hakikatnya kita itu juga belajar seperti itu. Itu otomatis kita mendapatkan dua, apa kita apa namanya, memanfaatkan potensi yang kita miliki, selebihnya kita bisa mengupgrade diri kita dari situ. Seperti itu sih. Bahkan saya sendiri itu apa ya, di dinding saya, di dinding saya itu ada wishlist gitu. Jadi ada wishlist gitu. Kira-kira apa namanya, keinginan atau harapan saya. Nah itu di bulan ini apa saja. Nah itu saya list gitu. Termasuk pencapaian diri saya. Untuk apa sih kita apa ya? Sebenarnya kalau untuk pencapaian diri tidak perlu, cuman saya sendiri itu akan bersemangat gitu ya. Ya benar. Girohnya itu akan terbentuk gitu ketika
misal saya telah berhasil melakukan sesuatu lalu saya apresiasi sendiri gitu. Nah, saya kasih reward untuk diri saya sendiri, itu adalah bentuk apa ya, semangat saya. Kayak gini, kalau misalnya aku hari ini sudah berhasil ini, otomatis aku besok harus berhasil ini lagi agar saya dapat reward seperti itu. Nah, itu saya kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk memberikan reward dan sebagainya itu tidak apa ya, maksudnya sebagian orang mungkin menganggapnya terlalu lebay gitu ya. Ngapain sih dikit-dikit kena reward, dikit ini Self gitu reward ya. biasanya, dikit-dikit self reward. Tapi kalau menurut saya sendiri itu adalah wujud dari pembangkit lah ya, pembangkit semangat saya ya, nafsi-nafsi gitu. Terserah gitu, nggak apa-apa gitu. Menurut pandangan masing-masing gitu. Tapi kalau saya sendiri itu sih, jadi di diri saya tuh ada jadwal semuanya, kesibukan dari pagi sampai tidur gitu ya, sampai mau tidur. Nah terus ada wishlist, ada pencapaian diri itu apa tadi itu, terus ada selain wishlist itu ada target, yang mana target ini memang harus dicapai seperti itu. Jadi ada target yang mau nggak mau kamu tuh harus nyapai itu, seperti itu ada. Kalau wishlist kan hanya sebatas harapan gitu kan ya, harapannya ini gitu, ya udah seperti itu. Tapi kalau target memang saya ada seperti itu. Saya target memang. Kalau nggak ditarget, terkadang manusia itu nggak tahu ya kalau yang lain gitu, tapi kalau saya sendiri terkadang itu kan ketika memang kita ada target gitu, otomatis kan kita akan semangat untuk mencapai target itu, seperti itu. Terkadang orang menganggapnya apa sih, target mah kalau memang kamu nggak mencapai target ya sudahlah seperti itu. Tapi kalau saya sendiri yang namanya target, mau nggak mau kamu harus mencapai seperti itu. Misal nih target saya bulan Desember gitu, itu saya harus selesai tesis saya misalnya, dan bulan Januari saya harus ikut wisuda. Nah itu target, bukan wishlist lagi seperti itu. Misalnya bukan harapan lagi ya. Bukan harapan lagi. Jadi kalau saya sendiri untuk memanfaatkan potensi maupun kita itu mengupgrade, bisalah berbagai macam cara seperti itu, termasuk ya hal remeh, hal receh yang tadi itu menulis apalah seperti itu ternyata cukup membantu. Membangkitkan itu gitu ya. Benar, itu bagi saya sendiri. Tapi kalau untuk teman-teman yang lain kan terkadang Tergantung. caranya beda ya, treatmentnya berbeda seperti itu ya, masing-masing lah seperti itu. Kalau saya sendiri demikian, dan saya biasakan tuh sebelum tidur, nah itu pasti saya tuh mengevaluasi diri. Jadi saya mengevaluasi diri seperti ini, kegiatan apa yang sudah saya lakukan satu hari ini, seperti mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu apakah sesuai dengan yang sudah saya rencanakan gitu. Jadi saya selain memang evaluasi gitu sebelum tidur itu sambil kita menatap langit-langit gitu ya. Nah itu saya sambil evaluasi, oh kegiatannya sudah sesuai. Aduh tadi ternyata ada kegiatan dadakan sehingga aku gagal untuk melakukan ini. Nah itu terkadang kayak gitu. Nah di sisi lain selain saya evaluasi, saya merencanakan kegiatan apa yang untuk besok seperti itu. Jadi ya masing-masing lah ya. Tapi kalau saya sendiri demikian kayak gitu, ada evaluasi, ada rencana besok gitu. Bahkan di WhatsApp saya tuh ada grup, bukan grup ding, yang maksudnya chat pribadi gitu loh. Iya, saya punya juga. Lah itu namanya tuh kita harus gitu. Jadi kita harus. Nah itu rencana satu hari untuk esok gitu. Jadi malamnya itu saya ngelis kegiatan saya besok itu harus ngapain, biar biar kita itu tidak lalai. Terkadang kan karena kita keenakan dengan situasi tertentu gitu ya, pada akhirnya kita lalai, luput, ataupun bahkan kita itu memaklumi diri sendiri, udahlah nggak apa-apa, tidak usah dikerjakan, masih ada besok gitu. Tapi pada akhirnya kan kita menunda
menunda gitu Iya, kan ya. benar. Nah, di mana menunda itu ternyata banyak ruginya, Iya. seperti itu. Menunda itu banyak ruginya. Seperti itu sih Iya, kalau eman saya waktunya. Nah, benar seperti Oke, itu. kayaknya memang cara-cara yang boleh dicontoh sama saya. Ya gitu. Iya. Untuk wishlist segala macem harus nulis target segala macem kayak gitu. Biasanya kan kalau nggak ada itu memang gitu Bu. Biasanya kayak berantakan Iya, seperti itu. benar. Akhirnya nunda-nunda, menilai besok Iya. aja gitu. Akhirnya ya nggak terlaksana Iya. seperti itu. Nah untuk menutup podcast di sore hari ini Ibu, boleh dong untuk motivasi-motivasinya untuk wanita-wanita di kehidupan zaman sekarang, kira-kira monggo Ibu. Sebenarnya tidak pandai untuk memotivasi ya, karena apa ya? Karena motivasi itu datangnya dari diri sendiri, Oh, iya. gitu ya. Mungkin ini sebatas kata-kata aja ya, bukan kata-kata ding, tapi lebih ya kalau memang kata-kata itu kiranya bisa untuk diamalkan, sama-sama mengamalkan gitu ya, sama-sama untuk kita belajar dan mengamalkan, ya bolehlah gitu. Tapi kalau misalnya harus literally yang kita memotivasi gitu, maksudnya saya memotivasi, saya tidak pandai untuk memotivasi seperti itu. Kalau saya sendiri seperti ini, jangan sampai kita itu menunda ataupun kita melewatkan kesempatan seperti itu. Nah, karena apa? Karena kita itu akan dapat pengalaman banyak dari kesempatan itu, gitu. Kesempatan tuh tidak harus tidak datang dua kali seperti itu ya. Kesempatan baik itu tidak datang dua kali gitu. Itu ternyata benar adanya gitu. Dan kita sebagai wanita tuh haruslah kita menghapus stigma masyarakat ataupun pikiran masyarakat bahwa perempuan tuh ya udah gitu-gitu aja gitu. Padahal kita itu masih bisa kok untuk hebat gitu ya. Jadi hebat gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri tadi itu kalau kita mau sukses gitu, tapi kalau mau sukses nih sebenarnya kiat-kiat sukses banyak ya. Tapi salah satunya itu kita harus disiplin gitu. Disiplin dan otomatis kalau disiplin tuh kita tidak menunda gitu ya. Tidak melewatkan kesempatan. Di samping itu kalaulah kita pengen untuk meraih cita-cita gitu ya, meraih apa yang kita targetkan misalnya, nah kita ya karena gini, hasil yang maksimal itu pasti diimbangi dengan usaha yang maksimal pula, seperti itulah. Jadi ya udahlah seperti itu. Kamu harus mengiringi hasil yang maksimal itu dengan usahamu yang maksimal seperti itu. Jadi apapun kalau memang kita itu masih bisa untuk dilakukan, ya udahlah lakukanlah seperti itu. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Seperti itu. Lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Oke, mungkin cukup sekian ya Ibu untuk pertemuan podcast di sore hari ini, di hari ke-11 Ramadan tahun 2024. Semoga kita bisa ketemu lagi di tahun depan Ibu.